Mohon izin untuk Bapak Ibu peserta yang sudah hadir untuk dapat merename kembali nama Zoom-nya. Terima kasih. Sekali lagi disampaikan untuk dapat merename kembali nama Zoom-nya. Makasih.
Cek, cek, cek Pak. Terdengar, Pak. Siap, terima kasih Pak. Bapak Ibu peserta, sekali lagi kami sampaikan untuk dapat merename nama ID Zoom-nya. Makasih.
Assalamualaikum Pak Ferry, saya punya sudah ada namanya Pak Ferry. Bilato ada Siapa? Pak Ferry? Cuman Camat Bilato. Ya, boleh begitu? Siap, boleh. Oke, oke. Oke, sip. Pak Bos. Laga biru, laga biru, laga biru. Ya, siap. Laga Semangat, biru. semangat. Hmm. Oke. Saya ini belum balik ke cuma. Cik. Kirim kamar DPI semua itu. Nilai. Oh, saya kirim 4 aja nih. Ayo kita kirim ke Mati buka.
Tulang hula. Boleh tahu toa buti. Terus semangat melaut di tulang hula. Betul Haji. Sekali lagi kami sampaikan untuk dapat merename kembali ID Zoom masing-masing peserta. Makasih.
Tes tes. Bapak Ibu peserta Zoom bisa monitor suara kanan? Sudah Pak, terdengar Pak. Pak. Ibu. Bapak Ibu baik. Ya. Jadi sebentar lagi rapat akan dimulai dan akan dipimpin langsung oleh host bisa menginformasikan persentase kehadiran dari peserta yang diundang. Ada seberapa dari partisipan? 46. Tidak. Coba list kamar ini. Muliakan camat-camat. Bukan di tes. Kecamatan di bawah. Asisten 3. Baru Sekali lagi kami sampaikan untuk merename kembali semua namanya biar kami panitia bisa mengidentifikasi lebih awal peserta yang sudah hadir. Terima kasih. Kami sediakan absen di dalam chat room, nanti kami share kembali, serta background mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan saat rapat Forkopimda diperluas dimulai. Terima kasih. Yang di pagi ini, selamat pagi Pak, cek audio maupun video dari Polres Gorontalo. Terdengar jelas Pak. 812 Pak, bagaimana? Siap 812. aman. Siap. Untuk dari Polres bagaimana Pak? Bagaimana Pak untuk 82? Volume suaranya Pak belum terlalu dengar Pak, bisa ditambah volumenya kemudian. Bisa didengar Pak dari sini, dari Polres Gorontalo, terima di Dinas Kesehatan. Sorry Pak. Siap. Sudah Komandan, sudah bisa dimonitor Komandan dengan jelas. Makasih Komandan. Oke, terima kasih banyak Pak kerjasamanya. Terima bagus juga di sini di Polres Gorontalo, baik video maupun audio. Oke Pak, izin. Baik. Selamat pagi dan selamat bertugas. Selamat pagi. Pagi Komandan. Sampai mikrofon.
Polres dengan kejaksaan. Yang penting Polres. Kadang Buat kamu, kadang jam 8 kamu makan. tidak kamu Kalau mau tilango, kalau repot sekali ini mau tilango Repot loh. Pak Tuda, selamat Pak Tuda. saya aktif ke sana. Sudah, Pak. Bapak Ibu Camat yang sudah bergabung, mohon bantuannya untuk menghubungi camat-camat yang belum bergabung. Di daftar yang kami miliki, camat yang bergabung baru 7 camat. Dari 19 camat, baru 7 camat yang bergabung. Baru Telango Hula, Batu Daat, di bawah, Telaga Biru, Tilango, Boliohuto. Pak Liswan bisa menghubungi teman-teman lain, bisa? Pak Camat? tidak aktif. Suhu langgar-langgar sekali. Namanya TPB? Kalau buka pus mau tilango. Halo juga Pak. Ibu Kapus mau tilango. Pak Camat Bila atau belum bergabung Bu Kapus? Masih tak unmute, kasih aktif dulu. Nih Bu Kapus. Kapus Boliohuto. Berarti sehat. Bagaimana itu?
Ini dicari. Kalau langsung dari situ speaker langsung. Kalau tidak ada deskripsi melalui kabel HP, kalau ada alat yang Tidak, maksudnya begini, semua bertangkap suara dari situ itu tidak bisa. sekarang mau ini. Iya, kan orang sama ada yang bercerita begini orang tangkap kan? Itu semua ambil dari situ, semua tangkap situ tidak boleh. Deh, mau pakai misalnya. Iya, dari mana? Jadi coba kan kalau jelas Pak Dok. Kalau yang mengipar itu kan memang jelas di alat. Itu bersuara dari speaker itu. Kalau suara itu coba diipar. Tes. Pak Camat bisa dengar jelas kalau kami pakai sound? Jelas sekali. Pakai baju saja. Salah, tapi tidak ada ini apa dulu mic apa dulu kalau ada itu yang pakai karo yang mau kasih hubung langsung di televisi. Kenapa? Iya, tapi itu orang mau kasih hubung di sound. Itu kan misalkan Apa itu? Ada ini tapi harus ada kabel itu katanya pakai karo. Kabel apa itu Ray? Alat. Iya, ada yang memang kalau jaga pasang di sini memang tak hubung langsung di TV. Kita itu mau ambil suara dari sana. Oh, ini semua mulai. Ini mau pimpin rapat. Oh, di mana nih? Semua. Oh, siapa tahu Pak, siapa tahu. Mari. Berarti ini kalau dia bicara ke sini boleh orang tangkap. itu orang ke suara dari sana gua mau muncul. Cuma dari sini. Tidak apa. Sekarang di sini. Kasih update suara sih. Kalau itu suara dari sana muncul. Dari ini mau muncul situ kan? Kalau itu kan keluar suara begitu So maksimal. Mama cerita tidak keluar so itu kan keluar.
KBD. Riset kirim di alat Dikes tidak siap untuk Dikes Pak. Sudah dibiasakan orang tanya kepala kota. Oh, tahu. Tes. Bapak Ibu beserta rapat Zoom, kami telah bagikan untuk daftar hadir melalui pada Bapak Ibu yang jadi peserta rapat, kiranya untuk mengisi daftar hadir dan telah kami bagikan melalui grup webcam. Oh, Biasa. DJ atau cuma Z atau pakai J? Pakai J, cuma Z, J, cuma. Oh, ya, ada ini data Pak juga. Saya beliau. Saya kapan ini? Sakit apa ini habis bagi-bagi? Bagi ini sama bagi ini pengen Jadi beristirahat dulu dengan pendapat Abdul Aziz Juma istri bersama istri. Di kamar ini kita bicara berbeda. Bukan kebetulan di sini baru tahu Bapak Hasan. Jadi itu kapan dia buka jalan lebih dulu.
Ngobrol terus sama telepon kamar. Polisi belum ada. Polisi. Mungkin. Mungkin. Ada apa? Sudah makan. Masih ada dua. Yang sudah bergabung. Mana? Coba lihat mana yang kejaksaan. Sudah soalnya kejaksaan. Apa sih di dalam? Sudah ada 63 peserta. Kasih. Ya? Dikasih. Sudah. Masih ada sekarang. Apa yang ada? Ini semua ya. Sudah hadir baru tanding kejaksaan dengan Polres. Bismillah. Sudah. Sudah. Hampir semua. Persiapan dalam rangka kebijakan dalam situasi tingkatan kasus demam berdarah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Gorontalo, Bapak Profesor Dr. beserta Pak Wagub, seluruh Forkopimda Kabupaten Gorontalo, Pak Sekda, pimpinan OPD yang hadir, seluruh kepala puskesmas Kabupaten Gorontalo, camat Kabupaten Gorontalo, dan seluruh kepala desa, kelurahan yang sudah ikut dalam rangka kegiatan penanganan kasus demam berdarah di Kabupaten Gorontalo yang di beberapa bulan terakhir masih terjadi peningkatan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berjalan kita masih kesempatan kekuatan untuk bisa melaksanakan kegiatan yang berjalan. Salam sehat, salam bahagia karena masih dalam suasana lebaran kita hari ini. Olehnya untuk kasus demam berdarah ini sebagai informasi Pak Bupati memang terjadi peningkatan yang luar biasa di awal tahun sampai Januari, Februari, Maret. Tapi memang di April ini kita terjadi penurunan, tapi ini masih tetap kasus yang menjadi perhatian Kabupaten Gorontalo. Alhamdulillah komunikasi ini saya dengan Pak Kajari beberapa hari yang lalu. Beliau juga cukup perhatian dengan kondisi ini Pak Bupati dan dengan ide beliau, gagasan beliau, kemudian komunikasikan dengan Kabupaten dan mendapat respon dari pemerintah daerah sehingga kegiatan hari ini bisa terlaksana Jum yang kita perluas ke seluruh Kabupaten Gorontalo yang melibatkan pemerintah daerah, Forkopimda, dan pemangku kebijakan sampai ke tingkat bawah. Olehnya untuk kondisi ini teman para Bupati dapat memimpin dan memberikan arahan dan kesempatan dalam kesempatan. Hanya kami persilakan.
Ya, terima kasih Pak Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera sekalian dan salam sehat. Yang saya hormati Kopinda Kabupaten Gorontalo. Saya dengar sudah hadir Pak Jari, Pak Tadi, mungkin insya Allah Pak Kapolres, Ketua Pengadilan, dan pimpinan lainnya. Saya hormati Pak Wagub juga, saya dapat informasi Pak Wagub juga, Pak Sekda dan seluruh pimpinan OPD, para camat, juga kepala puskesmas. Mohon kiranya Pak Kadis Kesehatan untuk dicek benar mereka, dan seluruh kepala desa yang saya alhamdulillah pada pagi hari ini inisiasi informasi ataupun saran dari beberapa Kopinda masuk Pak Kanyari, dan atas kepekaan kita melihat situasi yang ada, maka saya juga meminta kepada Kadis untuk segera ada pertemuan dan setelah ini kita action. Memang benar yang disampaikan tadi, kita punya kasus masalah DPD ini terus berkembang walaupun hari ini turun, dan sudah ada langkah-langkah yang dilakukan, tapi saya ingin dilakukan secara terpadu dan masif di seluruh Kabupaten Gorontalo. Kita bisa lihat beberapa kebijakan yang kami lakukan di Kabupaten Gorontalo ini. Terus ya, ini ada beberapa strategi nasional dan saya kira ini menjadi kebijakan apa. Kemudian bisa dilihat tren DPD, setiap tahun ini terus memang dari 2020 menurun, tapi 2024 ini kita naik. Ini karena faktor iklim dan mungkin juga budaya bersih kita belum terlalu baik. Tren kematian kita juga kita bisa lihat 2024 sudah ada 2 orang. 1 orang meninggal itu sangat berharga. Jadi oleh karena itu kita akan melakukan langkah-langkah yang lebih baik lagi. Terus ini ada beberapa data menunjukkan distribusi kasus DBD di para camat dan kepala puskes. Biasanya tren yang banyak itu berada di perkotaan. Di Bolto, di Batu Barat, di bawah Telaga Biru, di Lango, Bomo, Telaga Jaya. Ini daerah-daerah kota yang ada di Kabupaten Gorontalo. Maka mohon kiranya lokasi-lokasi ini termasuk juga di Bomeme, Batu Bara seterusnya perhatian. Jadi saya mohon kepada kepala puskes yang tahu benar tentang data ini, sampaikan kepada camat, dan ini menjadi bahan di dalam pembahasan di tingkat kecamatan. Itulah fungsi puskes di sana. Karena yang tahu data ini adalah kepala puskes. Terus satu, berikut tren perkembangan kasus juga kita bisa lihat. Di Foto, di Batu Bara, di Badan seterusnya, tadi saya katakan perlahan ini terus naik, dan bahkan di Batu Pantai ya juga ada, sehingga menjadi perhatian bagi kita sekalian. Ya. Terus, nah ini untuk tahun ini dari Januari sampai 2004, tren DBD, kasus DBD ini alhamdulillah terus menurun. Dari Januari 84, kemudian 85, 50, dan April ini 13. Saya berharap kalau dapat ini 0, karena sudah mengakibatkan ada orang meninggal. Dan di puskes, di rumah sakit, tidak hanya di Kabupaten Gorontalo, tapi di kota Gorontalo bahkan keluarga kepala dinas ada juga yang sakit karena DBD.
Ada beberapa hal yang kita lakukan. Mohon kiranya ini dijalankan di seluruh kecamatan desa, yaitu pemberantasan sarang nyamuk 3M. Ini sudah dilakukan beberapa tahun ini, dan harapan saya ini benar-benar dijalankan. Kemudian kita juga ada Pokja. Pokja di situ, kelompok kerja operasional. Saya berharap, saya bicara dengan Kadis, tentang Pokja ini butuh dana, tetapi secara khusus saya sampaikan kepada Puskes. Puskes ini fungsional melaksanakan tugas. Dan kita ini sudah digaji. Maka secara fungsional melakukan langkah-langkah konkret yang terkait dengan itu. Jangan sampai karena anggaran terbatas kita tidak melaksanakan tugas. Termasuk surveillance yang dilakukan dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman di Puskes. Imunisasi juga dilakukan, terutama bagi anak-anak. Nah, kelompok kerja ini perlu dioperasionalkan. Karena saya tahu persis, beberapa kali saya turun ke lapangan, kelompok kerja ini ada. Bahkan di tingkat rumah itu ada ya, di tingkat rumah itu ada. R1 kalau misalnya. Nah, berikut terus ya. Nah, ini ada vaksin. Dan vaksin ada Pak Kadis. Tolong yang baik terus. Nah, ini beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh kita. Pertama, penyelidikan epidemiologi kasus ini. Tadi ada data yang berpihak dan melakukan surveillance. Saya kira ini menjadi tugas dari teman-teman di tingkat Puskes maupun juga rumah sakit. Juga promosi aktif, seluruh sosialisasi kepada masyarakat, dan mohon kiranya ini Kominfo juga menyampaikan melalui media sosial. Inilah yang saya minta, media sosial pemerintah daerah dan seluruh ASN ini menyebarkan informasi seperti ini. Ketika masih kita melakukan tindakan. Kemudian pemberantasan sarang nyamuk juga. Insya Allah besok kita melakukan bersih-bersih masif menyeluruh di seluruh Kabupaten Gorontalo, termasuk pengasapan pojing sesuai dengan indikasi terjadinya kasus ini. Kemudian yang berikut juga kita melakukan pojing di seluruh daerah pemberantasan sarang nyamuk yang seperti yang kami sudah buat edaran juga melalui Dinas Kesehatan sejak bulan Februari yang lalu. Intinya ini sudah dilaksanakan, tetapi bagi saya ingin mengecek langsung dan betul-betul kita lakukan secara menyeluruh di seluruh kota. Kemudian beberapa edaran yang kami sudah lakukan pada bahkan bulan yang lalu juga sudah ada edaran kepada Bapak sekalian. Memang ada beberapa tantangan yang kita hadapi, pertama gerakan PSN ini, plus berhubung budaya. Saya berharap budaya ini dimulai dari OPD. Kita jangan hanya menyuruh desa kecamatan, mulai dengan OPD dan kita, termasuk kantor Bupati Pak Sekda, memberi contoh untuk melaksanakan itu. Kemudian kita juga ada jejaring layanan publik yang belum optimal, mungkin perlu dikoordinasi Pak Kadis karena di bawah Pak Kadis ini kaitannya antara rumah sakit, kemudian ke Puskes, ke Pustu, bahkan juga mungkin ada LSM yang terkait dengan itu. Kemudian data tentang epidemiologi terkait dengan kasus ini betul-betul dicek yang baik agar supaya kita punya data benar. Yang berikut ini juga APBD Pak Sekda. Kalau memang ini dianggap kalau tidak ada terbatas anggaran, mungkin dana tak terduga. Kalau ini kan
Jadi bagi saya ini juga bencana. Keluarkan uang 50 juta, 100 juta. Kenapa tidak? Jadi bencana itu bukan harus terjadi tanah longsor dan sebagainya, termasuk juga adanya peningkatan masalah seperti ini. Kemudian yang berikut, surveillance yang belum optimal, ini mohon kiranya dioptimalkan Pak Kadis, dan penanganan kasus luar biasa. Akan tidak lanjut setelah itu. Saya kira ini yang saya sampaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekali lagi pada seluruh desa, kecamatan, terutama Pak Camat, Ibu Camat, dan Pak Puskes, untuk mengkoordinasikan seluruh desa satu kebersihan. Dan kedua, 3M tadi itu yang disampaikan dari budaya kita dilaksanakan, termasuk penanaman. Salah satu cara kita juga menanam serai. Dan ternyata seperti di daerah Lupoyo itu menjadi contoh. Itu daerah genangan air, tapi dengan ditanamnya serai itu terjadi penurunan. Kemudian yang ketiga yang paling penting lagi adalah, insya Allah besok kita akan buat gerakan masif dan menyeluruh di seluruh desa, kecamatan, bahkan OPD Pak Sekda. Setelah kita olahraga pagi jam 6 sampai jam 7, jam 7 kita bersih-bersih, dan insya Allah jam 8 kita akan ada gerakan bersama antara Forkopimda dengan masyarakat di kita membersihkan. Apalagi Bapak sekalian, sekarang ini insya Allah bahwa bulan ini ini saya dengar ada kedatangan presiden juga, dan insya Allah juga dalam rangka MTQ. Ini bagian dari cara kita untuk menyambut apa yang kita jalani nanti ke depan. Saya kira mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Dan mungkin karena ada di sisi Forkopimda Pak atau yang mewakili Pak Dadi, atau juga yang lainnya, saya berikan kesempatan untuk memberikan arahan atau memberikan informasi untuk pelaksanaan kegiatan ini bisa sukses dengan baik. Saya persilakan mungkin dari Pak Menteri atau Pak Menteri langsung di Menteri. Oh, Pak Dani. Silakan Pak Dani. Pak Dani dulu. Ini Pak Dani di mana Pak Dani? Ya, siap. Siap, Pak. Ya. Gimana Pak penerimaan? Siap, siap. Satu dua. Penerimaan gimana penerimaan? 55? Ya. Bagus Pak. Silakan Pak. Oh, siap Pak. Ini lagi mudik Pak, Lebaran masih di Jogja. Kami masih. Udah baik Pak. Besok kembali, kami besok kembali karena ada kunjungan Presiden tanggal 23. Kami harus kembali menyiapkan untuk fokus kita. Baik Pak, terima kasih. Saya langsung saja yang terhormat Pak Bupati, yang kami hormati Forkopimda dengan para kadis dan para camat. Langsung saja Pak, untuk penanganan DBD ini sangat penting. Karena Pak, ini kami sudah korban Pak. Sudah korban satu orang anggota Persib kami kemarin sebulan yang lalu itu meninggal karena DBD. Lokasi di lokus tempatnya di Telaga Biru. Jadi kami mohon untuk pemerintah daerah setidaknya untuk melakukan fogging atau pembersihan di kecamatan atau di rumah-rumah dijadwalkan. Kapan itu, entah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali,
kemudian bersih-bersih, itu tetap dilaksanakan. Jangan sampai nanti pada saat kejadian baru bersih-bersih. Jadi sebelum terjadi itu kita harus melakukan tindakan pencegahan. Jadi dengan melakukan pembersihan, bersih-bersih dengan penyemprotan fogging. Kami sudah ada korban, Pak, Ibu Persit kami kemarin sebulan yang lalu meninggal karena DBD. Tidak dirasakan demam atau panasnya, tahu-tahu koma ICU, kemudian dirawat sudah 5 hari, langsung meninggal, langsung lewat. Ternyata suspek CBD. Kami mohon untuk kegiatan selanjutnya untuk kita aktif, rajin melakukan pembersihan, sosialisasi, kemudian seminar-seminar tentang DBD. Itu saja, Pak, mungkin penyampaian dari saya. Jadi mohon untuk kami diberikan waktu untuk pemerintah daerah untuk melakukan pembersihan. Jadwalnya kapan? Kemudian berapa minggu sekali kita laksanakan rame-rame, serentak. Setiap hari Jumat atau hari apa? Siap. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Dandim, walaupun berada di Jogja. Ternyata memang kalau di luar daerah kelihatan lebih gagah ini. Yang berikut, terima kasih saran-sarannya. Yang lain Nova izin karena masih lebaran. Saya sampaikan memang ya, sengaja ini kami inisiatifkan. Saran juga Pak Kajari. Hari ini kita Zoom meeting untuk seluruh OPD, seluruh camat dan puskes. Insya Allah besok jadwalnya secara serentak kita bersih-bersih seluruh desa, kelurahan, kecamatan. Tentunya di bawah koordinasi Ibu Camat, Pak Camat, ada di sana Kami, ada di sana Kapolsek, untuk segera berkoordinasi dan puskes untuk melaksanakan gerakan 3M, termasuk juga pojing dan sebagainya. Yang kedua, kita berharap kegiatan ini tidak hanya besok, tapi secara secara berkelanjutan di Pak Sekda, Jumat Berkah, Jumat Bersih, yang selama ini kita lakukan, kita terus akan lakukan supaya keputusan ini bisa dijalani dengan baik. Kemudian yang berikut, jadi besok Pak, sebenarnya bersih-bersih ini kita sudah lakukan, tapi karena ada kasus seperti ini kita lebih intensifkan, lebih masifkan, dan lebih menyeluruh. Berikut, ini juga dalam rangka persiapan kita menghadapi insya Allah kedatangan Pak Presiden, semua kita bersih, menata halaman dan seterusnya. Dan berikut juga karena kita punya event besar juga di Kabupaten Gorontalo ini pada akhir April dan Mei, yaitu MTQ tingkat provinsi Gorontalo berada di Kabupaten Gorontalo sebagai tuan rumah. Jadi ini bagian-bagian momen-momen kenapa kita juga akan melakukan penataan, kebersihan dan seterusnya yang ada di Kabupaten Gorontalo. Terima kasih Pak Adim. Insya Allah Bapak bisa kembali ke sini, kita bisa bersama-sama. Besok, Bapak ada di sini, mungkin ada yang mewakili Bapak hadir bersama kami di Uli Buangga, Kecamatan Boto, Bidang di situ dalam rangka gerakan kaitannya dengan pemberantasan DBD. Ya, Pak. Ya, silakan mungkin ada Pak Kajari yang perlu diberikan arahan kepada kita sekalian. Silakan Pak Kajari, dan sekali lagi saya menyampaikan minal aidin Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Bupati, serta jajaran, serta seluruh Forkopimda, permohon maaf dari Pak Kajari karena hari ini Pak Kajari ada kegiatan lain, yakni ekspos di Kejaksaan Tinggi, jadi belum bisa bergabung dalam rapat kita pada hari ini. Mungkin penyampaiannya mungkin besok kita Kejaksaan juga akan mendukung kegiatan pemerintah daerah untuk melakukan bersih-bersih dan juga mungkin fogging ya, penyemprotan mungkin ke seluruh titik yang ada di Kabupaten Gorontalo. Mungkin itu saja Pak Bupati dari kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sanjari yang mewakili. Insya Allah besok kita akan bergabung bersama dan secara masif di seluruh kantor kita juga akan melakukan kegiatan yang sama bersih-bersih pada besok hari. Ada lagi Forkopimda lainnya? Pak Kapolres. Ya. Kalau tidak ada, saya kira yang paling utama adalah kita akan action besok dan mohon kiranya di bawah koordinasi Pak Sekda kegiatan ini dilakukan secara sistematis, jelas, dan besok kita mulai dan mohon kiranya Forkopimda bisa hadir di nanti undangan resmi kami sampaikan di Ibu Angga Kecamatan Iboto dalam rangka untuk gerakan kaitannya dengan pemberantasan PBB. Saya kira itu saja. Ya, mungkin secara teknis nanti Pak Kadis Kesehatan yang akan menyampaikan. Dan sebentar lagi ini kami akan mengunjungi meeting juga dengan Pak Gubernur kaitannya dengan persiapan kedatangan Pak Presiden. Terima kasih. Saya persilakan Pak Kadis. Terima kasih Pak Bupati. Ada beberapa Pak Bupati yang menjadi kendala kami di lapangan juga. Sehubungan dengan kegiatan fogging, memang anggaran ini memang alhamdulillah kita selama ini untuk tenaga-tenaga kader kesehatan ini memang kita ada anggaran di puskesmas dan alhamdulillah untuk BBM ini memang seluruh desa sudah menganggarkan untuk biaya BBM-nya. Tapi yang kendala ini Pak Bupati di Kecamatan Limboto ini memang kelurahan tidak ada anggaran dana desa, sehingga tetap menjadi satu masalah yang selalu kami koordinasikan dengan pihak kecamatan maupun pihak kelurahan. Kemudian kendala kedua Pak Bupati memang butuh kebijakan sehubungan dengan di saat kami mau beli BBM di Pertamina ini dimintai barcode Pak, dimintai barcode untuk bisa membeli BBM ini, sehingga ini terkadang menjadi kendala yang agak sulit kami cari solusinya. Yang mungkin di kesempatan ini mungkin Pak Kapolres, mungkin Pak Kejari, Pak Bupati, ada kebijakan sehubungan dengan pembelian BBM yang terkadang dari pihak Pertamina tidak memberikan karena bermasalah dengan barcode. Ya, yang pertama masalah dana itu tadi saya sampaikan, mungkin mulai dana terduga Pak yang bisa kita gunakan supaya bisa lakukan secara baik di tingkat kecamatan desa, khusus kecamatan Iboto ya. Kalau desa-desa itu punya dana desa. Mungkin yang kedua barcode itu mungkin kita menyurat resmi, dan Pak minta bantu dari Pak Polres itu kaitannya dengan SPBU. Kami ini kan bukan kepentingan kita, resmi tertulis dan siapa yang mengambil ada yang berjelasan. Jadi sebenarnya cuma itu yang menjadi utama. Saya kira begitu. Kalau tidak lagi, kita tutup pertemuan hari ini. Dan sekali lagi Pak Sekda, kita cek langsung di lapangan. Saya mohon laporan dari kecamatan melalui camat dengan puskes yang bertanggung jawab utama di sini. Kemudian desa-desa juga melaporkan aksi besok. Jadi aksi besok itu dikirim melalui video atau melalui WhatsApp kaitannya dengan program ini. Kemudian yang berikut saya juga meminta kepada seluruh OPD untuk menjadi contoh besok juga bekerja di di kantornya masing-masing termasuk di sekretariat pemerintah daerah. Berikut terakhir kepada para ASN secara masif ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat supaya gerakan ini tidak sekedar oleh ASN, oleh kita semua, tapi juga masyarakat terinformasi dan terpromosikan bagaimana program ini bisa kita jalankan supaya secara masif dan menyeluruh kita bisa lakukan mulai besok. Insya Allah dengan begitu maka DPD ini betul kita nolkan dan budaya bersih itu betul-betul kita laksanakan secara baik.
Terakhir, saya ingatkan kembali besok pagi seluruh PD olahraga mulai jam 6, kemudian sampai jam 7, kita bersih-bersih, jam 8 kita mulai dengan gerakan di secara tingkat Kabupaten Gorontalo di Luar. Kira itu saja, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini ya. Iya, bangunan. Ya, dengan Pak. Ini Pak ya, coba. Itu udah ketemu. Ada undang juga teman-teman. Ya, karena jam 10 di sini. Bangunan dulu yang sudah. Oh iya, iya. Bangunan. Iya, balik. Sambung. Siap.